Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Nur Cahayawati dari kelas D 3KA 4303 dengan NIM 67031940033. Di sini saya akan menjelaskan mengenai SAP. Saya di sini izin menggunakan dua device ya, karena yang satunya buat nge-record, yang satunya buat praktikum. Di sini saya izin share screen terlebih dahulu. Kita screen. Nah, kita tunjukkan terlebih dahulu modulnya. Modulnya itu yang ini. Nah, di sini itu diminta untuk bentar. Nah, di sini itu akan menjelaskan mengenai modul 3 logistik procurement. Nah, kita langsung ke pengamatan, kita ke bawah dulu. Nah, di sini itu ada pengamatan ini, pengamatan 1. Berarti kita buka SAP-nya dulu. Nah, kita login dulu ya. Bentar, ininya 21, ini udah ada kan. Kliennya itu jadi 928, kemudian passwordnya 7. Kita masuk. Nah, di sini diminta ke logistik. Kita klik logistik, kemudian di sini ada material manajemen. Setelah itu ada inventory manajemen. Dia diminta environment, kemudian ke stok. Setelah itu ke stock overview. Nah, di sini juga bisa pakai T-code di search-nya dengan MMBE. Nah, materialnya itu kita sudah dapat di praktikum, sudah dibagikan oleh dosen. Bentar, saya ke kananin dulu. Nah, materialnya itu kita isi dengan, dengan TM ini, kita copy paste saja, kita pindahkan ke sini. Plan-nya itu kita isi dengan 1000, kemudian storage location 001, kemudian batch-nya itu G. Batch-nya G. Kemudian kita enter aja. Setelah itu selesai ya. Kemudian kita klik ininya aja, ini X ini. Nah, ini kan keluarannya masih kosong. Data di sini masih kosong. Kita lihat di modul dulu. Bentar. Nah, di sini kan, di sini masih ini yang ini masih kosong. On order stock juga pasti masih kosong. Nah, masih kosong juga. Kemudian kita selanjutnya ke pengamatan 2 ya. Nah, pengamatan 2 itu menambah persediaan barang. Kita lihat di modul. Nah, kita lihat di modul sini. Kemudian kita di sini kita kembali dulu ya. Kita kembali. Nah, di sini itu dimintanya ke yang pertama itu ke logistik. Logistik udah, kemudian material management, kemudian ke purchasing, kita klik purchasing, kemudian dia minta ke purchasing order. Setelah itu dia meminta untuk ke kan logistik, material, purchasing order, kemudian ke create, kemudian setelah itu dia minta ke vendor yang ini, kita klik. Nah, kita klik ini kan. Setelah itu kita isi vendornya. Vendornya itu ada di sini. Sebentar, vendor, kita cari dulu. Nah, vendornya ini kita copy paste saja. Kemudian kita masukkan, sebentar. Kita masukkan ke sini. Nah, setelah itu dia diminta untuk kemudian action area. Kita isi purchase ini, kita enter saja sebentar. Ini saya besarin dulu ya, soalnya nggak kelihatan. Nah,
Kayak gitu kita enter, ini kita oke, kemudian ini kita isi dengan 1000, kemudian ini kita isi dengan ini sesuai karena ini udah di Excel, jadi ini absen ya 18-nya, jadi B18, company code-nya itu kita isi dengan 1000 juga, kemudian dia minta untuk enter, setelah kita sudah isi, nah dia meminta untuk kita enter, setelah itu kita enter, nah dia udah keluar seperti ini kan, dia udah keluar. Kemudian di sini diminta untuk mengisi materialnya. Materialnya tadi kan ada di Excel. Kita ke Excel dulu. Nah, material punya kita itu ini ya. Kita copy saja. Kita simpan di sini. Kemudian dia minta untuk quantity. Quantity kita cari dulu quantity. Nah, PO quantity-nya itu kita isi 10. Kemudian kita next. Di sini dia minta plan. Kita cari plan. Kita besarkan saja ya supaya kelihatan. Yang diminta plan. Plan-nya itu, nah plan-nya itu tadi diminta 1000 ya. Nah, kita isi. Setelah plan, kita akan ngisi store location. Kita cari dulu. Nah, yang ini kita isi dengan 001. Kemudian dia minta untuk enter. Setelah itu oke. Kemudian klik save. Kita klik save terlebih dahulu ya. Kita klik save. Kemudian ini kita minta untuk, setelah itu kan do not data return to SAP menu 3. Ini diminta untuk do you want to put the document, sebentar. Nah, di sini kan muncul seperti ini, kita cancel dulu, karena net price-nya belum kita isi. Nah, net price-nya itu kita isi dengan 75, kemudian kita baru klik, sebentar, kita samain dulu sama yang di sini, kemudian klik save. Save. Setelah itu ini ada ini, kita copy dulu ya, takutnya hilang standar PO-nya. Kita masukkan di modulnya aja. Sebentar. Standar PO. Standar. Gimana standar PO ya? Kita isi aja ya di mana, sebentar, di sini deh. Kita tulis standar PO. Kita supaya ini nggak hilang ya, nggak lupa. Ini nggak bisa di copy paste. Minta standar PO-nya itu 45, kosongnya 3 kali ya. Kosongnya 3 kali 18, 18,627. 45,000, 18,627. Oke. Kemudian ini kita selesai. Selanjutnya itu masih ada langkah selanjutnya ya. Nah, kita X dulu. Nah, kemudian ini kita oke. Kemudian dia di sini diminta untuk bentar. Kemudian selanjutnya kita masukin vendornya. Vendornya itu kita lihat dari Excel ya. Nah, vendornya itu yang ini, kita lihat apakah yang benar. Ya, benar. Kita copy paste saja. Kemudian kita pindahkan ke sini. Nah, setelah itu dia meminta untuk bentar, kita gedein dulu ya. Nah, kemudian oke. Kemudian dia minta header. Ini belum kita isi. Di sini diminta untuk mengisi dulu purchase-nya itu. Bentar. Purchase-nya tadi tuh 1000.
1000. Kemudian ininya kita isi dengan purchase group-nya ini B18. Kemudian ini baru company kodenya 001. Nah, salah, maksudnya company kode itu bukan 001, tapi 1000. 1000. Kemudian setelah itu kita, oh ini, 001. Kemudian kita enter aja. Nah, sudah muncul seperti ini. Kemudian selanjutnya kita isi TM-nya ini, materialnya. Nah, materialnya itu kan udah ada TM ini, kita copy paste, kita pindahkan ke sini. Kemudian yang diminta selanjutnya itu kita mengisi PO quantity ya. PO quantity, nah PO quantity-nya kita isi dengan 10. Kemudian selanjutnya plan-nya itu kita besarin dulu ya. Nah, plan-nya itu kita isi dengan, kita cari dulu plan-nya di sini itu 1000 ya, 1000. Kemudian selanjutnya itu ada store location. Store location-nya kita isi dengan 0001, 001, kemudian selanjutnya itu diminta untuk enter. Setelah enter kita klik save yang ini. Nah, yang tadi kan standar PO apakah sama dengan ini? Sebentar, kita ya kan udah nulis tadi standar PO-nya di sini. Oh, ternyata beda. Kemudian kita tulis aja lagi standar PO. Kita tulis dengan 45000 18 631. Setelah itu kita balik lagi, kita okein aja. Kemudian langkah selanjutnya itu kan di sini udah muncul data-datanya ya. Nah, muncul data-data semuanya. Kemudian net price-nya juga sudah diisi 75, semua sudah. Kemudian kita klik save. Nah, di sini ada PO number yang baru. Kemudian kita copy aja, bisa di-copy. Kemudian kita masukkan ke Word. Kemudian di sini aja kita ganti. Sudah. Kemudian selanjutnya ini kita X aja. Kemudian selanjutnya itu ialah, nah kemudian langkah ini sudah selesai. Kita lihat modul selanjutnya yang ini. Nah, dia diminta untuk selanjutnya itu exercise 4.1 display PO itu mau pakai menu bar display PO. Kita pakai menu bar display itu, kita lihat dulu sebentar, kita lihat ke sini. Nah, katanya buka akses menu isi. Kita klik ini aja, kemudian sudah muncul item. Setelah itu di atas, bentar kita besarkan dulu ya. Kita gedein, kemudian kita klik, kemudian sebentar. Kemudian langkah selanjutnya kita klik kanan. Setelah itu kita ada purchase order. Nah, di sini ada biasanya langsung muncul otomatis purchase ordernya ini. Kita cuman lihat aja, mastiin ya. Nah, setelah ini kita ada dokumen saja. Nah, ini data-data yang sudah kita masukkan. Setelah itu diminta untuk selanjutnya kita lihat dulu. Di sini pakai tiketnya di display kode. Display kode itu tiketnya itu more. Kita search aja. Nah, dia akan muncul ini sama aja. Tapi bedanya tadi kan menggunakan menu bar. Nah, sekarang menggunakan tiketnya gitu.
Selanjutnya, setelah itu kan sudah yang atas. Nah, di sini ada petunjuk Anda dapat mencermati proses penerimaan barang melalui transaksi display material master MMBE setelah terjadi transaksi create purchase order pada stock overview terjadi perubahan pada data on order stock. Kita lihat, kita pakai tikot aja. Ini tikotnya tuh MMBE. Nah, kita cek, kita buka. Oh, ininya kita tutup dulu ya. Nah, kita MMBE. MMBE kita. Nah, kemudian akan muncul seperti ini. Setelah itu kita ini aja, eksekutif aja. Nah, di sini akan muncul data-datanya. Nah, tadi kan kosong, sekarang ini ada ya. Kemudian setelah itu kita akan ke langkah selanjutnya. Kemudian ini kan sudah selesai, kita selanjutnya akan ke sini, ke data ini. Kita lihat dulu modulnya, kita buka lagi modulnya. Nah, setelah itu ini kan dia diminta untuk exit aja. Nah, kita di sini 4.2 kita samain dulu apa sama 4.2 create, kita lihat 4.2 create sama, kita ini aja, tutup, kita ini ke back, kemudian back aja, kemudian di sini diminta untuk kita ikutin ya langkah di sini. Nah, itu dimintanya ke logistik, kemudian ke material management, kemudian ke inventory, inventory mana? Ini tutup dulu. Ya, tutup. Logistik, material, inventory management, kemudian ke good management, kemudian ke good receive, kemudian setelah itu kita diminta untuk ke for purchase. Setelah ke for purchase order, kemudian kita diminta untuk ke GR Migo yang ini, kita klik. Nah, di sini kan sudah muncul data-datanya. Kemudian, langkah selanjutnya itu dia diminta untuk mengisi purchase order-nya. Purchase order-nya di sini kita isi. Kita lihat purchase order-nya itu dari sini, yang TM ini ya. Dia diminta untuk mengisi TM yang ini, berarti kita copy paste aja yang TM itu. Sebentar, kita copy paste TM-nya. Udah, kemudian kita pindahin ke sini. Setelah itu dia diminta untuk enter. Kita enter, kita oke. Kemudian kita harus mengisi yang lainnya. Maaf, di sini bukan purchase order, bukan yang ini, tapi yang udah kita tadi ini kita tadi simpan di atas ya. Nah, yang ini standar kalau ini kita copy paste aja, kita pindahkan ke sini. Setelah itu kita lihat langkah selanjutnya. Kemudian dia diminta exit out of, press enter, kita coba enter. Nah, dia sudah muncul seperti ini kan. Kemudian choose where tab venti the plan 1000. Kemudian kita lihat dulu ya. Kita cek dulu. Kemudian selanjutnya dia diminta untuk plan-nya 1000 dan storage location-nya 001. Kemudian kita cek. Setelah itu kita cek, sebentar ini lagi nge-loading ya. Kita tunggu dulu. Sebentar. Nah, di sini plan-nya 1000, ininya good receive-nya beda ya. Dia 101. Kemudian setelah itu kita diminta untuk choose tab, kemudian choose item, lalu klik OK. Kita ke bawah dulu. Nah, di sini item, kemudian kita oke, kemudian kita ini diminta untuk save, kita save terlebih dahulu. Kita tunggu, ini lagi sedang nge-load. Sebentar. Kemudian setelah nge-load, dia muncul seperti ini. Kemudian klik save, klik save lagi. Nah, ini tipe itemnya muncul. Kita stop.
Dan selanjutnya kita lihat modulnya dulu. Dia diminta untuk material material dokumen. Material dokumen itu kita harusnya itu klik save, tetapi di saya tidak muncul kodenya. Kemudian selanjutnya itu kita akan ke selanjutnya. Nah, yang bawah ini kan nggak bisa diisi. Kemudian kita akan ke langkah selanjutnya. Nah, di sini tuh ada petunjuk jika lupa nomor purchase order, tekan F4, kemudian purchase dokumen formatted material, tuliskan nomor material Anda dapat dicari berdasarkan vendor. Kemudian kita ke langkah selanjutnya itu yang 43 posting invoice. Kita lihat modul lagi. 43 posting invoice itu caranya seperti ini. Kemudian ini kita kembali aja ya. Ini yes. Nah, di saya kalau di save yes tuh muncul seperti itu. Kemudian kita kembali ke awal. Kembali ke awal dulu ya. Nah, kemudian kita sudah kembali. Yang ininya kita masih ada ya. Kemudian kita ini dulu hilangkan. Nah, dia diminta 4.3 itu diminta untuk post using ini. Kita lihat dulu lagi modulnya, dia dimintanya apa aja. Dia diminta tiket, enter invoice, invoice date, reference number, purchase order, sales text code-nya itu VN, udah ada ya. Kemudian text amount default by sistemnya belum. Ditanya amount net price dikali quantity, kemudian invoice data. Setelah itu selesai, kemudian kita ikutin dulu di modul SAP ini. Kita buka logistik, lagi, kemudian ke material management, setelah itu ke logistik invoice, kemudian setelah itu diminta untuk ke dokumen entry. Setelah itu kita klik enter invoice. Nah, company code-nya itu diminta, company code itu biasanya 1000 ya, tapi di sini nggak ada, ini ada invoice-nya date. Coba kita isi 1000, kita ya. Nah, invoice date-nya itu kita isi dengan date sekarang, current date. Kita cari di sini 18 ini ya, betul. Nah, berdasarkan sekarang, referensinya itu apakah kita punya di sini, kita lihat dulu. Apakah ada reference? Kita cari reference. Sepertinya tidak ada. Yaudah, kita ikutin seperti yang di modul itu diisi dengan 2, 3, 4, pagar-pagar kita isi dengan 18 saja. Kemudian diminta untuk enter order, kita lihat dulu. Kemudian langkah selanjutnya itu kan ini udah kita masukin 2, 3, 4, 18, kemudian kita masukkan juga purchase order-nya. Kita kan sudah dapat ya tadi kodenya. Kita simpan di atas, sebentar kita cari dulu. Nah, ini kita copy saja. Kita copy, kita pindahin ke sini. Kemudian setelah itu kita lihat apalagi yang diminta. Nah, diminta itu tasnya kita ganti 16%. Di sini kan 19. Kita ganti jadi 16. Kemudian sudah kita ganti tasnya. Kemudian langkah selanjutnya itu kita besarin dulu ya. Nah, di sini balance-nya itu masih merah. Itu tuh masih nggak bisa. Kemudian kita klik calculate. Nah, kita klik calculate. Dia masih 0, harusnya coba kita isi dengan 87. Kemudian di sini, ini harus kita isi dulu balance-nya ya. Kita coba dulu balance-nya itu, kita coba isi dengan 870. 870. Ini mohon maaf, nggak bisa diketik ya. 8, dia incorrect, katanya ini coba di sini 87030 ya. Kemudian kita calculate.
Nah, di sini harusnya itu muncul tesnya 16%. Kemudian setelah itu kita diminta untuk pause atau klik save. Ini nggak bisa klik save karena si balance-nya itu masih 0. Nah, karena di sini nggak bisa, harusnya kita samakan dengan balance-nya itu berapa. Berarti di sini kita sesuaikan dulu dengan balance-nya. Balance-nya itu 0,00, kemudian udah nah di sini kita calculate, kemudian setelah itu 0,00, ini balance-nya masih merah ya, maka dari itu dia tidak bisa mengklik save, harusnya dia bisa mengklik save. Tuh. Mohon maaf sebelumnya, di sini tuh seharusnya balance-nya itu ada isinya, kayak misalnya contohnya itu kita isi 75.000, kemudian jika kita klik calculate, kemudian dia akan muncul di sini text amount-nya, terus kita isi 75, kemudian kita klik enter atau pause, kemudian dia akan balance-nya akan berubah menjadi warna hijau, tidak merah lagi. Tetapi di sini saya error, nggak bisa, harusnya itu bisa. Kemudian kita klik save. Kalau misalnya balance-nya udah hijau, kita harus klik pause atau save. Kemudian setelah itu langkahnya sudah selesai, sudah bisa menjawab semua pertanyaan dari modul praktikum 3 ini. Semua sudah terisi ininya, tetapi di saya masih merah, tidak bisa hijau, kayak gitu. Jadi cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.